Di era digital ini, sosial media sudah jadi bagian gak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasa lelah atau bahkan stres karena sosial media? Nah, di video ini kita akan kumpas tuntas dampak dan gimana caranya supaya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke topik pembahasan kali ini. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana sosial media mempengaruhi hidup kita sebagai generasi Z. Seperti yang kita semua tahu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita pasti nggak lepas dari yang namanya scrolling feed atau ngecek notifikasi. Tapi, di balik semua itu ada dampak yang mungkin sering kita abaikan. Misalnya, ketika kita melihat teman-teman kita posting foto dengan penampilan sempurna, atau saat mereka terlihat selalu bahagia, kadang ini bikin kita ngerasa kurang, gak percaya diri, atau malah jadi overthinking. Hal-hal kecil seperti ini bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama kita sebagai generasi Z atau generasi milenial. Nah, ngomong-ngomong soal dampak tadi nih, pernah nggak sih kalian merasa baper atau down gara-gara melihat postingan orang lain? Nah, kita akan bahas dulu tentang fenomena perbandingan sosial dan isolasi sosial. Ini adalah dua hal yang sering kali datang bersamaan ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media. Coba deh bayangin, kalau kamu lagi scroll Instagram, terus tiba-tiba lihat teman-teman kamu lagi ngumpul bareng tanpa ngajak kamu. Mungkin mereka nggak sengaja atau kamu memang nggak bisa datang. Tapi tetap aja nggak sih di hati kalian pasti merasa ada yang kurang atau kalian merasa ditinggalin. Nah, pasti banyak banget dari kita yang ngerasain hal ini. Selain itu, pasti ada perasaan, kok hidup orang lain kelihatan sempurna ya? Padahal yang kita lihat di sosial media itu cuma highlight dari hidup mereka, bukan realitanya. Ini yang bikin kita jadi ngerasa kurang atau nggak cukup baik. Kalau dipikir-pikir nih, kita memang sering terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh sosial media. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, perasaan-perasaan ini bisa menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah, agar bisa mengatasi hal itu, mari bahas dulu stigma dan pentingnya dukungan kesehatan mental. Sayangnya, di tengah semua tekanan dari sosial media, masih banyak dari kita yang gak berani ngomongin soal kesehatan mental. Kenapa sih pada gak berani? Karena kita takut dianggap lemah, gak kuat, atau malah dikucilkan. Padahal, gak ada yang salah dengan merasa gak baik-baik aja. Kita semua punya hak untuk merasa sedih, stres, bahkan depresi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan mencari bantuan ketika kita membutuhkannya. Nah, kalau kamu merasa berat buat ngomong langsung, coba deh curhat sama teman dekat atau orang yang kamu percaya. Dan buat kalian yang melihat teman atau kenalan yang kelihatan sedang down, coba dekati mereka. Kadang kita nggak perlu banyak bicara, cukup dengarkan aja. Itu udah bisa membantu banget buat kesehatan mental mereka. Nah, mungkin dari cerita tadi kalian mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital ini. Tapi kita nggak harus melalui semua ini sendirian. Ada banyak cara untuk mendapat dukungan baik dari teman, keluarga, maupun komunitas. Di sekolah atau kampus, biasanya ada program atau layanan konseling yang bisa membantu kita menghadapi masalah mental yang kita alami. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang mengganggu, jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang layanan ini. Selain itu, penting juga untuk edukasi diri sendiri tentang kesehatan mental dengan cara baca buku, ikut seminar, atau diskusi tentang topik ini. Biasanya bisa membuka wawasan kita dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Dan ingat, mendukung satu sama lain juga sangat penting. Kalau ada teman yang sedang mengalami masalah, dukung mereka. Kadang, sekedar menunjukkan bahwa kamu peduli bisa memberikan dampak positif yang besar. Oke. Dari pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa media sosial memang punya dua sisi. Di satu sisi dia bisa jadi tempat kita mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi sumber tekanan yang berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita terjebak dalam perbandingan sosial yang gak sehat. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kita merasa butuh. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga obrolan kita tadi bisa membuat kalian untuk lebih memahami diri sendiri dan lebih peduli dengan kesehatan mental. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and see you in the next video.